Yohanes 17 ini adalah doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dia Tuhan, dia berdoa. Dia berdoa kepada Bapaknya. Ya, Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu satu. Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri untuk murid-muridnya. Dan doa ini applicable, bisa diaplikasikan untuk saudara dan saya. Doa Tuhan Yesus, mari kita baca di ayat 21. Sudah dapat semuanya, Yohanes 17 ayat 21. Mari kita baca sama-sama. 3, 2. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Kerinduan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya adalah supaya kita menjadi satu. Karena kalau kita menjadi 2, menjadi 3, atau menjadi lebih banyak dari satu, kita pasti kalah, saudara. Amin. Kita pasti kalah. Karena lawan kita, iblis, ternyata mereka tahu strategi ini. Dan iblis itu mereka juga bersatu, saudara. Ada firman Tuhan katakan begini, ketika rumah itu menjadi bersih, roh jahat itu keluar dan mengajak teman-temannya yang 7 lebih jahat lagi dan masuk kembali. Mereka unity, saudara. Roh jahat, setan, iblis itu unity. Dan yang menjadi sasaran pertama adalah saudara dan saya. Gereja Tuhan menjadi sasaran utama. Untuk diapa? Untuk dikacaukan. Minggu lalu saya sampaikan begini, mengapa gereja menjadi begitu banyak? Gereja itu satu, ya. Gereja itu awalnya satu dan tetap satu dan akan selama-lamanya tetap satu. Tetapi mengapa ada denominasi ini, ada denominasi itu, ada grup sana, ada grup sini? Kita tidak bisa pungkiri, ada perbedaan doktrin, ada perbedaan cara pandang, dan lalu akhirnya terbentuk begitu banyak denominasi. Tetapi saya mau katakan, tekankan bahwa gereja itu cuma satu. Saudara dan saya ini satu, saudara. Kalau kita satu, Yesus sebutnya, kita ini satu tubuh. Ada yang bagian tangan, ada yang bagian kaki, tapi nggak ada yang bagian kepala kita ini. Kenapa? Karena kepalanya adalah Tuhan Yesus ini. Kalau kepalanya Tuhan Yesus, kita tidak ada di bawah kepala, kita tercerai. Ya, kita harus tetap ada di bawah kepala. Apa yang kita pelajari dari ayat ini? Mari kita baca dulu Mazmur. Mazmur 133 ayat yang pertama. Mazmur 133 ayat yang pertama katakan begini. Itu persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Katanya begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Pemazmur bilang begitu. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau gereja tidak rukun, jangan berharap dunia akan rukun, saudara. Yang diperintahkan Tuhan untuk membawa damai ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah masyarakat adalah gereja. Katakan amin. Siapa gereja? Saya adalah gereja, saudara adalah gereja. Bilang nama diri sendiri, saya gereja. Saya pembawa damai. Gitu. Kita ini adalah promotor kerukunan. Amin. Saya berdoa juga untuk saya sendiri supaya saya terus membawa kerukunan di mana saja. Tidak membawa pertentangan. Tidak membawa perpecahan. Di mana saja. Karena ketika kita pecah, ketika kita terbelah, kita gampang untuk dikalahkan. Dan ketika kita kalah, apa yang akan terjadi?
Orang Prancis bilang dedel duel. Saudara tahu dedel duel? Babak belur itu. Ya, hidup kita jadi porak-poranda. Hidup kita jadi gak karu-karuan. Dan apa yang terjadi di alam roh itu akan mempengaruhi apa yang terjadi di alam jasmani kita. Bukan sebaliknya. Ya. Jadi mari kita benar-benar satu supaya kita apa? Mazmur 133 ini terjadi. Karena apa? Siapa yang berjuang untuk senantiasa bersama-sama hidup dengan rukun di tengah-tengah perbedaan, Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya ke sana. Saudara mau diberkati Tuhan? Hidup rukun, saudara. Dengan siapapun. Pak Lut, suami saya menjengkelkan Pak Lut. Istri saya nyebelin Pak Lut. Bagaimana begitu? Bagaimana kalau keadaannya seperti itu? Pendeta saya, kalau pendeta sudah saya, pendeta saya jengkel. Kalau saudara ketemu dengan pendeta yang jengkel, nyebelin, saya harusnya saya nggak terlalu nyebelin ya. Gitu. Apa yang kita bisa lakukan kalau kita tersinggung, kalau kita offended? Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Kita kembali memandang Tuhan. Bahwa saudara diciptakan Tuhan di bumi ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya. Itu motivasi kita itu disimpan benar-benar dalam hati dan pikiran kita. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan begini. Kalau kita mengalami kekecewaan, Tuhan pasti punya maksud. Tuhan pasti punya maksud. Dan Tuhan bisa pakai, saudara, kekesalan, kejengkelan, kemarahan, Tuhan bisa pakai itu sebagai stepping stone, sebagai batu pijakan supaya saudara dan saya makin naik. Ya, kalau saudara yang kuliah ada dosen yang nyebelin gitu, ya. Atau kadang-kadang saya tidak tahu apakah saudara pernah sebel tidak ini dengan orang lain gitu ya, dengan orang tua bahkan, dengan pasangan, dengan anak, dengan saudara, pernah sebel tidak ini di sini apa semua? Holy semua? Enggak pernah sebel. Rasanya pernah. Ya kita pernah dibuat sebel, kita juga pernah membuat sebel orang. Rasanya begitu. Tetapi bukan masalah sebelnya. Masalah yang kita hadapi adalah bagaimana sikap kita ketika kita dibuat kesel sama orang lain. Apalagi yang membuat kesel itu adalah yang katanya holy man yang lebih dekat dengan Tuhan. Gitu. Saya pernah kesel dengan pendeta, saya pernah. Gitu. Saya ketemu banyak pendeta, ada yang baik, ada yang bikin kesel, ada. Tetapi saya jaga sikap hati saya. Supaya saya tetap damai dan sejahtera, itu saja. Caranya bagaimana? Saya pandang Tuhan. Saya lihat Tuhan kembali. Ya. Dan saya tetap percaya siapa yang mempromosikan kerukunan diberkati Tuhan. Mulut kita ini bisa dipakai Tuhan, bisa dipakai setan, saudara. Terserah saudara mau landingnya ke siapa, gitu kan? Mau dikasih Tuhan atau dikasih setan, gitu. Kalau mulut kita ini mau dipakai Tuhan, yang keluar dari mulut kita, ini adalah yang manis, yang sedap didengar, yang mempersatukan. Bukan yang kita nggak jadi kompor gitu mulut kita orang-orang bilang. Tetapi kita memulihkan tulang-tulang yang sakit itu. Hati yang sakit itu kita pulihkan. Ya. Gereja ini ada supaya bangsa ini damai, saudara. Pak, apa kita bisa membuat damai? Kita ini cuma sedikit Pak orang. Apakah kita bisa buat damai? Saudara, kalau saudara pernah lihat acara penghargaan Nobel perdamaian? Pernah. Satu orang itu dapat Nobel perdamaian. Satu orang bisa membuat damai. Itu perang Rusia sama Ukraina. Itu bisa damai kalau ada satu orang itu yang sangat berpengaruh di tengah-tengah perang itu. Mereka berkata, hentikan perang. Gitu. Ada.
bisa terjadi seperti itu. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita. Mulai dari kota di mana kita ada. Mulai dari gereja. Mulai dari tempat ini, saudara. Mari kita ciptakan kerukunan. Mari kita ciptakan damai sejahtera di tempat ini. Mari kita ciptakan keluarga rohani di tempat ini. Tuhan Yesus bilang begini, jangan engkau sangka aku datang untuk membawa damai. Begitu Tuhan Yesus, ada satu ayat yang bilang begitu. Aku datang untuk membawa pemisahan, kata begitu. Kok sepertinya kontradiksi. Apa yang dipisahkan Tuhan? Yang dipisahkan Tuhan adalah antara domba dan kambing, itu dipisahkan. Ya, yang dipisahkan Tuhan adalah antara yang terang dan gelap, itu dipisahkan. Jangan bilang saya gelap, bukan gelap kulitnya, saudara, tapi gelap hidupnya. Dipisahkan Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan menghendaki kesatuan. Yang Tuhan kehendaki adalah kesatuan tubuhnya. Saudara dan kita semua ini harus tetap usahakan persatuan, kesatuan. Kesatuan itu bagaimana sih? Kesatuan itu kalau saudara satu tubuh ini, kalau gigi saudara sakit, tangan saudara akan gitu kan? Itu namanya kesatuan. Kalau jempol saudara keinjek gajah, apa keinjek gajah sakit sekali ya. Keinjek temen gitu, aduh, mulut saudara akan mengatakan gitu. Nah, itu namanya kesatuan. Jangan bilang gini, sudah tahu kaki keinjek, mulut bilang syukurin keinjek. Itu bukan kesatuan, saudara. Ya. Di gereja kita harus lakukan itu. Ya. Jangan sampai di gereja kita ini membuat suasana itu menjadi lalu nggak comfort, nggak nyaman sebagai keluarga. Usahakan kita masing-masing punya tanggung jawab itu. Tuhan perintahkan berkat kepada orang-orang yang mengusahakan kerukunan. Sekali lagi, kalau saudara mau diberkati, usahakan kerukunan. Dengan siapa saja, usahakan kerukunan, saudara. Kemarin saya berdiri di jalan, lalu di sebelah saya mepet gitu, udah nempel gitu sama saya. Ada orang pakai jenggot begitu, dia punya jenggot panjang gitu. Dia duduk, dia berdiri sebelah saya. Lihat dia lihat saya. Dia nanya saya, kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Masya Allah, dia bilang begitu. Kenapa Masya Allah? Kamu orang mana? Katanya gitu. Saya orang Maroko, katanya gitu. Aku sangat bilang Masya Allah. Dia tanya, kamu Kristen ya? Dia tanya gitu kan? Iya, saya Kristen. Kamu percaya Yesus Tuhan? Saya percaya Yesus Tuhan. Gitu kan. Kamu namanya siapa? Saya tanya begitu. Saya Ibrahim. Enggak kekuk sih, pembicaranya lancar saja sih. Dia antara Prancis dan Inggris campur-campur, saya juga nggak ngerti semuanya gitu kan. Kamu ngapain di sini? Saya tanya begitu. Saya mau dengerin, ini ada orang khotbah di jalan pakai bahasa Inggris. Jadi gantian, dia khotbah pakai bahasa Inggris, dia pakai bahasa Prancis, saya pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi tiap hari Sabtu kita khotbah, dan banyak orang-orang yang bukan penasaran kali atau pengen tahu ini ngomong apa ini gitu. Dia berdiri saja di situ, dia bilang kira-kira bahasa Indonesianya, aku mau mendengar dia ngomong apa. Haleluya, dia bilang gitu. Habis itu kita tepuk tangan di jalan tuh, di rundam itu haleluya. Dekat Dunkin Donut. Dekat Dunkin Donut di depan pojokan Dunkin Donut itu. Dia juga joget-joget begini, saudara. Haleluya. Dia bilang, saya Muslim. Dia bilang gitu. No problem, nggak apa-apa kamu Muslim. Gitu. Agama tidak menyelamatkan kita. Kita tetap bersaudara, membawa kerukunan, saudara. Amen. Ya. Dia tidak tonjokin saya juga tidak tonjokin dia. Kita tetap berdiri damai sejahtera, sukacita, dia senyum-senyum terus. Orang Maroko murah senyum loh. Saudara ada teman Maroko tidak itu? Ada. Ada ya. Teman-teman saya sih orang Maroko murah senyum-senyum, apalagi kalau di Skarbik sini. Saya tanya, setiap kali saya beli Brotherhood.
Atau beli kentang goreng, saya ditanya, dari mana kamu? Kalau dia kadang-kadang ngomong bahasa Spanyol, saya nggak nyaut gitu kan. Ditanya dari mana? Dari Indonesia, langsung saya dipeluk, my brother. Yes, I am your brother. Rukun, saudara. Dan itulah cara mendekati jiwa-jiwa. Ya. Kuasa, sinergi, dan berkat adalah hasil dari usaha memperjuangkan kerukunan, memperjuangkan kesatuan. Di mana ada kesatuan, di situ ada kuasa, di situ ada sinergi. Sinergi itu adalah gini loh, semua kekuatan jadi satu, itu sinergi. Kayak sapu lah gitu kan. Sapu itu kalau cuma satu lidi pisah-pisah nyapu sendiri-sendiri, itu nggak akan selesai. Haleluya, saudara pernah bagi-bagi sapu dengan bertulangan, sapu dari satu lidi, nggak kebayang kita capeknya gitu kan. Tapi mari kita satukan lidi itu jadi sapu besar dan kita bersihkan gitu kan. Ya, itu namanya sinergi. Dan berkat itu adalah hasil dari usaha. Ada usaha yang harus kita lakukan. Ya. Usaha untuk satu itu nggak gampang. Ya. Pertama apa? Perlu kerendahan hati untuk satu itu. Kalau semua saling mau meninggikan hati dan semua mau menjadi nomor satu, kita menjadi satu bukan nomor satu ya. Beda. Kalau semua mau menjadi nomor satu, kita nggak akan satu-satu. Kita tidak ada nomor satu, nomor dua, kita bersama-sama, saudara. Kita ini dalam kerajaan Allah, tidak ada posisi kita itu saling atas bawah, itu tidak ada. Di dalam kerajaan Allah itu flat, saudara. Ya, nanti pendeta nanti duduknya kursinya agak panjang, enggak. Sama, saudara. Saya tidak mendorong saudara untuk jadi pendeta, biar saya yang jadi pendeta gitu. Berat saudara jadi pendeta itu. Ya, kalau saudara dipanggil, puji Tuhan. Kalau saudara dipanggil, jawab panggilan itu untuk mengembalakan bangsa. Jadi yang mengembalakan kota, yang mengembalakan bangsa ini bukan Pak Lut, bukan Ibu Rita, tapi kita semua, saudara. Saudara punya tanggung jawab untuk mengembalakan kota ini, mengembalakan bangsa ini. Supaya apa? Supaya kota dan bangsa ini bertobat dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Setan tahu dan ingin perpecahan. Ya. Setan tahu hal ini, karena itu strategi utama setan adalah perpecahan di tengah gereja. Jadi kalau jangan sampai tubuh kita ini, kan firman Tuhan bilang begini, tubuh kita ini bisa diserahkan untuk kebenaran atau untuk kekacauan. Itu keputusan kita. Apa yang masuk ke pikiran kita dan ke hati kita, yang keluar dari mulut kita, itu menentukan kita satu atau kita pecah. Gitu. Ya, mari kita lawan iblis. Kita lawan iblis. Karena perpecahan itu adalah idenya iblis, idenya setan. Dan setan itu nggak bisa bekerja langsung, saudara. Setan, ini kabar buruknya. Setan itu menggunakan manusia untuk terjadinya perpecahan. Karena setan tidak bisa hadir sendiri. Saudara ingat setan pada waktu menggoda Hawa dan Adam, mereka pakai ular, saudara. Karena apa? Kenapa setan pakai ular? Karena belum ada manusia yang lain pada waktu itu. Yang artinya begini, setan selalu pakai media untuk menjatuhkan manusia. Setan selalu pakai media untuk menghancurkan gereja. Ya. Saya didatengin orang, dia bilang, Pak Lut, saya kecewa Pak, dengan pendeta ini. Cerita Pak, bapak-bapak ini. Dia ceritakan panjang lebar, dia mengalami ini, mengalami itu, katanya, saya kasih contoh satu, saya janjian sama pendeta besar Pak Lut. Salah sendiri kamu janji sama pendeta besar, bilang gitu. Janji sama pendeta yang kecil, gampang gitu.
Nggak ada pendeta besar, nggak ada pendeta kecil. Yang ada adalah Tuhan yang besar. Amin. Janjian Pak Lut sudah nunggu lama di lobi, terus nggak datang orangnya, nggak turun, dia di atas gitu. Setelah itu akhirnya kami ketemu Pak Lut. Terus ketemunya di lift. Udah nunggu lama, ketemunya cuma di lift, ngomongnya cuma sepatah dua kata lalu pisah. Diajak salaman, nggak mau salaman. Oh, itu menyakitkan, saudara. Saudara pernah ngalamin itu? Saudara pernah ngajak salaman saya, lalu saya nggak salaman? Rasanya sih nggak pernah. Saya selalu ulurkan tangan. Pas corona. Kita nggak salaman, saudara ya. Atau kalau nggak lihat lalu nggak mengulurkan tangan itu lain hal. Tapi kalau ini berhadapan-hadapan begini, ini antara kakiku gitu, maju mundur tangannya nggak ada respon gitu kan, kecewa gitu. Terus ada event berikutnya, bapak ini suruh nemuin pendeta yang sama, dia bilang, I will never meet you. Aku nggak mau ketemu dia lagi, katanya. Kecewa. Oke, kita harus atur kekecewaan kita. Saya juga pernah kecewa. Tapi kita atur kecewa kita jangan sampai menjadi kepahitan. Karena kalau kepahitan yang rugi siapa? Yang pahit yang rugi itu, gitu. Karena kalau saudara pernah sakit tulang belakang sakit, migrain itu tanda-tanda kita sedang kepahitan, saudara. Kalau mau sembuh, ampuni. Amin. Setan ingin hancurkan kuasa, setan ingin hancurkan sinergi dan berkat itu. Setan sukanya itu menghancurkan, membinasakan. Berkat-berkat itu jangan sampai saudara terima. Itu maunya setan. Dan setan akan melakukan semua cara agar gereja itu hancur. Ya. Setan tidak mau Brussel, Belgia ini diberkati Tuhan. Tidak mau, saudara. Setan gembira kalau bangsa ini pecah. Setan bahagia sekali kalau semakin banyak orang yang menjauh dari Tuhan. Puji Tuhan kalau saudara dan saya ada di tempat ini bukan karena kita bisa, bukan karena kita sanggup, tapi karena saudara dipilih oleh Tuhan. Amin. You are so special. Karena itu Tuhan pilih kita. Dan untuk memilih kita nggak gampang, saudara. Dia harus tinggalkan surga. Dia datang ke bumi, mati di kayu salib, supaya saudara dan saya selamat. Itu bukan hal yang sepele, kan? Bagaimana iblis bekerja untuk menghancurkan anak-anak Tuhan? Kita lihat di Amsal, saudara. Amsal yang ke-6. Ada 6 hal yang dibenci oleh Tuhan dan ini dilakukan oleh iblis. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 kita mulai. Saudara perhatikan, saya bacakan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Saudara kasih daftar ini dalam daftarmu. Jangan sampai 6 perkara yang dibenci Tuhan ini kita lakukan. Jangan sampai. Bahkan 7 perkara menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama, mata sombong. Dibenci sama Tuhan. Orang sombong, orang tinggi hati, orang yang meninggi-ninggikan diri, itu dibenci oleh Tuhan. Lidah dusta, lidah dolak-dalik, di depan kita ngomong baik-baik, ngomong A, di belakang kita menghancurkan kita. Pernah saudara punya teman kayak gitu? Pernah. Istri saya bilang, saya bukan kecewa sih, saya sebel lihat orang Jawa. Oh, dia nikah sama orang Jawa. Katanya pakai bandung, jendolnya belakang, depannya mulus, katanya begitu. Blankon gitu, kayak blankon gitu, jendol di belakang. Mas Budi pakai belakang, jendol di mana? Jendolnya di belakang gitu kan. Ngomong di depannya halus, katanya gitu. Tapi di belakang menikah menghancurkan, katanya begitu. Tapi saya mau declare, orang-orang Jawa di sini walaupun belangkonnya jendol,
tapi hatinya tidak jendol. Amin. Langkah boleh jendol, tapi hati itu tak harus mulus. Mulus. Gitu ya. Itu dia. Lidah dusta. Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tangan yang menginginkan kematian orang-orang lain. Yang ingin karirnya orang lain mati. Yang ingin hidupnya orang lain tidak semakin baik. Gitu kan? Saudara bahagia atau menderita kalau lihat sesamamu, saudaramu diberkati Tuhan? Bahagia atau menderita ini ya? Tentu kita bahagia dong. Ada orang yang menderita ketika melihat orang lain bahagia. Itu salah itu. Ya, ada orang yang bahagia ketika lihat orang lain menderita. Itu error kita ini, gitu kan? Jangan sampai menangislah dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Jadi sedih itu kan kalau kita sedih orang lain bahagia. Waktu orang lain bahagia kita sedih, itu kita yang salah. Jangan. Ya. Dia kok nggak ngapa-ngapain, kerjanya biasa aja, kok dapat bonus. Ya gitu itu kita sedih gara-gara dia bahagia kan? Jangan, saudara. Yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Nah, pertanyaan di sini tidak ada. Ya, hati kita selalu membuat rencana-rencana yang baik, yang indah. Amin. Ya, untuk menolong setiap orang. Yang kerinduannya adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara ingat kita ini kapal perang, saudara. Nah, gitu. Kita nggak ada yang takut. Kemarin saya berseru-seru. Tiap hari Sabtu kan saya berseru-seru sekarang di Runep itu. Kemarin saya ajak teman dari Indonesia untuk berseru-seru. Saya bilang, Pak, berseru-seru Pak. Ya, jiwa-jiwa yang lain berseri-seri. Ternyata enggak. Kalau nggak biasa berseru-seru, nggak enak, saudara. Maju gitu. Orangnya banyak banget kemarin karena libur panjang kali ya. Ramai banget kalau saudara kembali ke kota itu. Di mana-mana ramai. Saya antri makan kentang yang di dekat bus itu. Katanya kentangnya enak kan, yang di belakang bus itu kan. Yang di pojokan bus itu katanya enak kan. Saya lagi datang ke situ, itu antri. Itu mungkin ada 20 meter kan. Bus sampai belok, sampai nutup jalan gitu loh. Sampai ke rumah-rumah Natalan itu. Sampai antri ke sana. Saya antara maju dan enggak, saya bilang sama Bapak, Pak, antrinya panjang sekali. Oh, jadi kita cari tempat lain aja, ya nggak antri. Tapi saya mau makan kentang di sini, saya bilang begitu. Ini enak, gitu kan. Terus di mana? Bapak duduk aja. Saya bilang begitu. Terus, Pak Lur mau kemana? Saya masuk ke dalam. Saya nggak mau antri, saudara. Ini nggak tahu salah apa enggak ya. Saya ngomong sih baik-baik sama yang jualan. Kita ngomong bahasa Inggris. Saya mau beli kentang. Terus kamu duduk di mana? Di situ. Ya duduk aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak perlu antri. Nggak usah. Gitu. Ternyata itu rahasia, saudara. Menghindari antri. Ngomong baik-baik sama yang jualan. Gitu. Saya lewat belakang sih ngomongnya. Terus saya bilang sama teman. Apa? Tapi kalau dia bilang, kamu harus antri, ya saya antri. Tapi dia nggak bilang, oh dulu aja, kayak gitu. Terus saya bilang, teman saya dulu aja Pak, kita spesial hari ini. Pakai telur 2. Terus saya bilang, bener Pak, kita duduk, makanan datang ya kayak gitu. Nah, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dia bilangnya begitu sih. Amin. Kita makan kenyang. Kita karena saya pesannya kebesaran, kentang yang paling besar gitu kan, yang bungkusnya besar. Kita sama sandwich, sama hamburger, sampai kita nggak habis kan. Udah lelah gitu makan itu capek. Aduh Pak, kita capek Pak. Gitu. Dia juga kecapean. Pak lu tolong saya. Capek. Habis kita sedang capek-capek gitu ada orang datang berdiri di samping saya gitu. Sambil nggak tahu dia makan apa, dia tunjuk kentang saya. Dia minta maksudnya, saya kasih semua karena saya udah capek. Teman saya masih ada banyak kentangnya. Kita
makan saya gimana Pak Lut? Tadi kamu nggak kasih. Puji Tuhan dia nggak pergi jauh, dia duduk di belakang saya, orangnya duduk, kasih aja kasih, akhirnya dikasih. Kita tertolong saudara, kita tertolong dari kecapean kita, kelelahan kita. Saudara pernah nggak sih makan sampai kecapean? Makan kentang capek, Makan buffet. apalagi makan sandwich yang keras itu. Saya pertama kali datang ke Belgia tahun 2000, makan sandwich itu saudara. Yang lain semua sudah selesai, saya setengah nggak belum habis. Nggak tahu, gimana cara mereka makan ini gitu? Kok cepat sekali? Saya mau simpen nggak enak, gitu kan mau rapat, gitu kan? Nggak disimpan saya. Mau dihabisin cepet-cepet juga nggak ketelan-telan. Aduh, tersiksa makan sandwich. Mau cari gudeg juga nggak dapet. Gak di dalam rel. Dulu ya. Sampai mana tadi kok? Sampai gudeg gak ada. Kok jadi ke situ? Selanjutnya, mata sombong tidak dusta, hati yang membuat rencana, sekarang kaki yang segera lari menuju kejahatan. Maunya jahat aja orang ini, gitu kan? Setan pakai manusia, jadi manusianya ikut jahat, gitu. Supaya manusianya benar, setannya harus dikeluarkan. Setan jangan dipelihara, saudara. Kayak kita ini kandang, gitu kan? Setannya bisa masuk. Gitu. Keluarkan setannya, jangan dirusak kandangnya, amin. Kalau dirusak kandangnya, Bapak belum itu. Jadi kalau saudara mengalami clash dengan orang lain, jangan lawan manusianya. Kalau lagi clash sama istri, sama suamimu, jangan lawan itu, lawan setannya, saudara. Ya, tapi nggak usah tunjuk-tunjuk istri, suami, setan keluar, jangan gitu. Dia malah sakit hati kan. Nah, ya, ngomong baik-baik. Yang selanjutnya saksi, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Gosip. Menyembur-nyembur. Gosip itu adalah satu kata bisa menjadi satu paragraf. Itu gosip, saudara. Kalau ada satu paragraf bisa menjadi satu buku, saudara. Itu gosip. Itu berkembang. Kalau satu buku jadi apa? Satu perpustakaan. Gosipnya kemana-mana. Nah, kita jangan seperti itu. Amin. Kalau ada satu kejadian yang rasanya kurang baik, kurang membuat kita convert, usahakan benahi keadaan. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara melihat tanda-tanda perpecahan dan mulai ada kegaduhan di mana saja, di keluarga, di gereja, di tempat kerja kan apalagi saingannya orang bersaing di tempat kerja itu, saudara. Kalau mulai melihat tanda-tanda itu, saudara harus duduk dengan tenang di hadapan Tuhan dan temukan strategi yang setan pakai dan patahkan strategi setan dalam doa-doa saudara. Begitu, saudara. Jangan cepat-cepat emosi, lalu marahin orang itu, lalu tunjuk-tunjuk sama orang itu. Jangan cepat-cepat emosi, saudara. Saya ngomong begini, saya juga ngomong untuk diri saya sendiri, gitu. Supaya saya tidak gampang emosi. Orang yang paling berpotensi untuk membuat kita emosi itu orang yang paling dekat dengan kita. Ya. Ya, kalau yang paling berpotensi untuk membuat ibu gembala sebel itu saya. Jadi saya mesti jaga pikiran saya, mulut saya ini mesti saya jaga supaya tidak menyembur-nyemburkan perkataan-perkataan yang bisa membuat ibu gembala ini senewan sama saya gitu. Yang kedua keluarga, ya, anak-anak, orang tua. Lalu komunitas yang terdekat, itu gereja kita, tempat kerja kita, itu bisa. Dan setan paling suka, paling demen kalau itu terjadi. Ya, kekacauan itu. Makanya jaga mulut kita ya benar-benar. Siapa yang bisa jaga mulut kita? Kita sendiri, saudara. Kita sendiri yang jaga mulut kita.
Kenapa Rusia sama Ukraine perang? Itu gara-gara mulut juga. Lidah itu tidak bertulang, tapi mengerikan kalau sudah salah ngomong. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Bangun kubu doa yang kuat, secara personal maupun secara korporat. Penting, saudara. Kota ini perlu didoakan. Bangsa ini perlu orang-orang yang mau berdoa. Amin. Saudara mau nggak sih berdoa untuk kotamu? Mau dong ya. Aduh, Pak, doa nggak ada faedahnya. Siapa bilang doa nggak ada faedahnya? Mana Pak, contohnya doa ada faedahnya? Musa itu sebelum belah laut itu berdoa, saudara. Saudara kalau baca firman Tuhan, ketika ada laut di depan, ada orang-orang Mesir, tentara-tentaranya ngejar orang-orang Israel. Musa ngapain? Dikatakan di dalam firman Tuhan itu, Musa minggir. Dia mojok sendiri gitu. Ketika orang-orang Israel bingung, Musa mojok sendiri ngomong sama Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Dan Tuhan bilang begini, ada apa di tanganmu? Tongkat. Pakai tongkatmu. Gitu, saudara. Artinya kalau saudara mau ada damai sejahtera, ada sukacita di keluargamu, di rumah tanggamu, di gerejamu, berdoa dan lakukan sesuatu dengan apa yang engkau miliki. Musa cuma punya tongkat. Musa nggak punya ember. Untuk apa namanya? Menciduk air. Ngesap itu apa Mas Budi bahasa Indonesia? Menimba air. Untuk menghabiskan air dari laut. Menguras air. Menguras air dari laut itu nggak bisa, nggak ada. Dia cuma punya tongkat. Dan dia pakai tongkat itu. Saudara punya apa? Untuk menciptakan damai sejahtera di rumahmu, di tempat kerjamu, di gereja. Punya mulut kita ini. Pakai mulut kita untuk menciptakan ketenangan. Ya. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu harus kita pertanggungjawabkan. Ketemu dengan siapapun, ke gereja dong, gitu. Kita satu keluarga di gereja. Jangan sampai ada perpecahan di gereja. Jangan sampai ada perselisihan di rumah tangga. Gitu, saudara. Mulai dari kita, kalau kita aman, kita sukacita dan sejahtera, orang akan melihat kok. Orang itu walaupun nggak ngomong, kita lihat sikap kita. Ya. Itu yang kedua. Efesus 2 ayat 14, ayat firman Tuhan. Efesus 2 ayat 14. Saudara, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yesus itulah damai sejahtera kita dan dia telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kalau di dalam tempat kerja kita ada perseteruan, datang kepada Tuhan. Kalau di keluarga kita ada perseteruan, datang kepada Tuhan. Berseru-seru, minta damai sejahtera, minta kesabaran. Ya. Sabar itu susah, Pak. Memang susah sabar itu. Karena orang sabar itu lebih dari seorang pahlawan yang mengalahkan kota, yang menaklukkan sebuah kota. Itu orang sabar. Bayangkan, kalau kita ini sabar, dampaknya luar biasa. Di rumah kita sabar, di tempat kerja kita sabar, ya, di gereja kita sabar, di mana-mana di kampus kita sabar. Pasti hidupmu akan berdampak. Mau nggak mau hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Karena orang yang mengusahakan kerukunan diberkati oleh Tuhan. Kesanalah berkat-berkat itu diperintahkan oleh Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang yang mengusahakan kerukunan. Satu Korintus 1 ayat 10, ayat yang terakhir. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Ini nasihatnya Paulus kepada orang-orang di Korintus. Tetapi aku menasihatkan kamu, kata Paulus,
Saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Konteks Paulus ngomong begini karena di Korintus itu terjadi perpecahan, saudara, dalam gereja. Paulus kalau ngomong itu langsung to the point, to the heart, nusuk sekalian gitu. Dan hanya orang-orang Kristen yang dewasa yang akan mendengar perkataan Paulus ini dan tidak sakit hati di Korintus. Dan ternyata perpecahan demi perpecahan itu bukan hanya di zamannya Paulus, tetapi di zaman kita sekarang juga kemungkinan besar. Ya. Supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Mari usahakan kita erat bersatu. Apa yang harus kita lakukan? Membuat komitmen baru, recommitment untuk keluargamu. Para istri ngomong sama suamimu, I'm so sorry, Daddy. Kalau manggilnya apa sih manggil suami? Darling apa? Daddy. Manggil, hey, manggil gitu saja. Hey you. Kamu. Wait. Hai, manggil siapa? Ngomong sama pasanganku. I'm so sorry ya kalau selama ini aku nyebelin kamu gitu. Aku gak akan mengulang lagi. Aku mau belajar lebih sabar. Tolong ingatkan saya ya. Gitu. Ya Maya. Tolong ingatkan saya kalau saya kurang sabar. Gitu. Amin. Istri-istri. Suami-suami. Saya sendiri. Gengsi dan minta ampun, minta maaf, jangan gengsi, saudara. Saya sebagai gembala minta maaf juga kepada pengertian jemaat. Kalau selama ini saya sangat yakin ada yang tersinggung, ada yang patah hati, ada yang nesu-nesu, marah-marah sama saya ada. Saya minta maaf. Yang lain yang datang di gereja saya juga minta maaf sama kalian. Ya supaya hatimu pulih, supaya hatimu dipulihkan Tuhan dan saudara tetap bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Gak mau ketemu lagi saya gak apa-apa. Nanti kalau ngopi aja. Ya. Kita buat komitmen baru. Yang lama, yang sudah, yang berlalu, biar berlalu. Jangan dieret-eret ke masa depan. Tapi nggak bisa melupakan, Pak. Kan firman Tuhan kan katanya ampuni dan lupakan. Susah untuk melupakan masa lalu itu, saudara. Saya juga susah melupakan. Dan semua bisa saya lupakan ternyata. Saya ingat sampai hari ini pada waktu saya umur 5 atau 6 tahun diomongin orang. Karena saya nggak punya baju diomongin orang. Jadi kan di kampung, saudara pernah di kampung kan? Jalan-jalan nggak pakai baju, umur 5-6 tahun itu, gitu kan? Dibilangin nggak pakai parfum, boro-boro pakai parfum. Dulu sekolah aja pakai minyak jelantah. Minyak jelantah nggak sih? Minyak goreng yang sudah dipakai itu. Biar rambutnya agak krimis gitu. Itu saudara kita pakai gitu. Nggak apa-apa karena satu kelas pakai semua. Kita satu nasib pada waktu itu. Bisa bikin telur goreng. Ya kita buat komitmen baru untuk keluarga kita. Yang kedua, saling memahami satu dengan yang lain. Pahami bahwa pasanganmu bukan orang yang sempurna, bahwa pendetamu bukan orang yang sempurna, jemaat bukan orang yang sempurna. Pahami itu. Melakukan kesalahan wajar, mengampuni itu luar biasa. Amin. Yang ketiga, menahan diri untuk supaya kita tidak pecah. Kita ini seperti telur yang di ujung tanduk itu kalau diserang sama setan itu. Begitu oleng sedikit pecah telurnya. Gitu. Makanya mari kita menjadi brothers
sisters keeper. Amin. Amin. Menjaga saudara satu dengan yang lain. Ya, saya sebagai gembala bertanggung jawab menjaga kerukunan, menjaga kesatuan di gereja lokal. Ada gereja yang lebih besar lagi di atas kita. Kita jaga juga, sama-sama kita doakan. Ada gereja secara universal, semua orang-orang percaya, kita jaga juga. Kalau gereja berhasil untuk menjaga kesatuan ini, kita tidak akan pernah gagal untuk menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Amin. Mari saya undang saudara untuk ambil lagi komitmen yang baru. I will do what I can do for this church. Bilang gitu saudara. Aku mau lakukan. Aku mau lakukan. Untuk siapa? Bukan untuk Pak Pendeta, bukan untuk Bu Pendeta, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti yang tadi kita baca. Supaya mereka tahu bahwa Engkaulah yang memutus aku. Katakan amin. 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 Mari kita berdoa saudara. Engkau sungguh baik. Engkau ingatkan kami supaya kami tetap satu, tetap rukun, mau saling mengasihi, mau saling mengingatkan satu dengan yang lain, mau saling memahami satu dengan yang lain. Di tengah-tengah keluarga kami, di dalam tempat kerja kami, di gereja kami, bahkan di kota dan di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa supaya orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan pilih sejak semula. Pilihan Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Dan kami mau katakan Tuhan, kami adalah gereja-gereja Tuhan yang dipakai untuk membangun, untuk membawa kerukunan di tengah kota, di tengah bangsa kami. Dan itu dimulai dari rumah kami, dimulai dari gereja kami, dari tempat kerja kami, dari komunitas kami, sampai kota dan bangsa diberkati oleh Tuhan. Urapi setiap anak-anakku ya Tuhan yang hadir pada hari ini, maupun yang ada online, kalau mereka perhatikan ini melalui online. Biarlah kuasa dan urapan Tuhan itu turun atas kita semua. Dan biarlah roh yang menyatukan, roh yang membawa kesatuan, yang membawa kerukunan, keunitian, itu boleh bekerja dahsyat di dalam hati kita masing-masing, dalam hidup kita, sehingga kita layak untuk disebut pembawa damai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Hambamu sudah selesai berkata-kata. Urapan tetap bersama kita. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gembala. Puji Tuhan, kita semua diberkati. Doanya loh. Amin. Kita semua diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Waktunya kita akan memberikan persembahan. Iya. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, terima kasih kami sudah mendengarkan isi hati-Mu ya Allah. Sebentar kami akan memberikan taburan kami. Kau berkati setiap tangan hamba-hamba-Mu yang memberi persembahan, baik persembahan persepuluhan, baik persembahan dua sulung, baik persembahan khusus, dan juga persembahan yang lainnya diakonia apapun Tuhan. Engkau berkati dan Kau kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Dan karena kami percaya janji-Mu berkata, setiap kami yang menabur, kami akan menuai dengan sukacita. Terima kasih, berkati setiap tangan hamba-hamba-Mu yang memberi, dan Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda. Biarlah semua dana yang Tuhan kami kumpulkan di tempat ini, semua dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menabur sama-sama katakan, amin. Berjedet. Sembahnya dibuka, mari kita naikkan pujian ini dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam
slide-nya. Tolong saudara. Semua semangat Amin. untuk menjadi berkat. Kuat menjadi berkat. Jangan kuat. Kan nggak semua ngikutin kasusnya kuat. Pengumuman Natal BPLN tanggal 17 Desember segera mendaftar. Kita sudah terima beberapa yang mendaftar. Yang lain kalau yang mau ikut jam 2 siang itu di Rasweg. Jadi rencana kita berangkat jam 10 pagi dari sini di Belanda ya. Ke Belanda. Ke Belanda. Jadi jam 2 mulai, jam 4 selesai, ramah tamah, makan bersama, jam 5, setengah 6, jam 6 kita sudah balik ke sini kira-kira. Jadi tidak ada acara jalan-jalan. Kalau berjalan-jalan, kalau bisa sampai sana sebelum jam 2, bisa keliling-keliling di dekat gereja. Ya, silakan mendaftar kepada saya, kirim WhatsApp atau telepon. Yang kedua, Natal Perki. Ya, kemarin dari Perki menghubungi saya supaya kita boleh mengisi di acara Natal dan perayaan ibadah Natal dan perayaan Natal.